Tokoh kedua yang menjadi manusia yang paling misterius dalam Al-Quran dan hadis adalah Ibnu Sayyad. Ia seorang anak remaja Yahudi yang tinggal di Madinah. Ia pernah dicurigai sebagai Dajjal oleh para sahabat karena kelakuannya yang misterius. Ia adalah seorang Dajjal yang pernah disebut oleh Umar bin Khattab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan 3 manusia misterius yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Ada 3 sosok manusia yang menjadi misteri dalam Al-Quran dan hadis. Banyak ahli tafsir yang meragukan kebenaran kisah mereka, karena mereka dianggap memiliki umur yang luar biasa panjang. Apakah ini benar-benar fakta atau hanya mitos? Ketiga tokoh manusia itu masih menjadi misteri hingga saat ini. Banyak orang yang bertanya-tanya apakah mereka benar-benar masih hidup hingga kini. Cerita-cerita tentang mereka banyak beredar di kalangan umat Islam. 2 di antara mereka adalah orang-orang kafir, sedangkan 1 lagi adalah orang yang soleh. Inilah ketiga nama yang pasti kita sudah pernah mendengarnya. Tokoh pertama yang menjadi misteri adalah Nabi Khidir alaihissalam yang memiliki nama lengkap Balya bin Malka. Ia dianggap memiliki umur yang sangat panjang dan masih hidup hingga kini. Menurut beberapa kisah, Nabi Khidir dapat membuat tanah yang diinjaknya menjadi hijau dan subur dengan izin Allah. Dikatakan pada berbagai kisah, jika Nabi Khidir bisa hidup sampai sekarang, karena meminum air di telaga keabadian. Beberapa ulama berpendapat bahwa Nabi Khidir masih hidup, karena tidak ada keterangan tentang kematiannya. Namun, jika kita melihat Al-Quran, khususnya surat Al-Anbiya ayat 34, kita akan mengetahui bahwa hal itu mustahil. Begitu juga dengan surat Ali Imran ayat 185, yang menyatakan bahwa semua yang bernyawa akan mati. Ini berarti bahwa Nabi Khidir, yang juga seorang manusia, tidak mungkin hidup selamanya. Nabi Khidir hidup sezaman dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Kisah pertemuan mereka yang terkenal ada di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Nabi Khidir adalah putra dari seorang raja Bani Israel, tetapi ia lebih suka mengabdikan dirinya kepada Allah. Para ulama berbeda pendapat tentang Khidir. Ada yang menganggapnya sebagai nabi, karena memiliki mukjizat, dan ada yang menganggapnya sebagai waliullah. Tokoh kedua yang menjadi manusia yang paling misterius dalam Al-Quran dan hadis adalah Ibnu Sayyad. Ia seorang anak remaja Yahudi yang tinggal di Madinah. Ia pernah dicurigai sebagai Dajjal oleh para sahabat karena kelakuannya yang misterius. Ia adalah seorang Dajjal yang pernah disebut oleh Umar bin Khattab. Namun, beberapa ulama berpendapat bahwa ia bukanlah Dajjal akhir zaman, melainkan hanya salah satu dari Dajjal-Dajjal kecil. Alasan ini dapat dipercaya, karena Ibnu Sayyad pernah hidup di Madinah, sedangkan ada seseorang yang mengaku bertemu Dajjal di pulau di tengah laut. Ia bernama Tamim Ad-Dari, yang menceritakan bahwa ia pernah bertemu dengan Dajjal. Letak pertemuannya di sebuah pulau kecil, yang berada di tengah-tengah lautan luas. Ini bisa menjadi sebuah argumen, bahwa Ibnu Sayyad bukanlah Dajjal akhir zaman. Ibnu Sayyad tinggal di Madinah, sedangkan Tamim Ad-Dari bertemunya di suatu pulau di lautan luas. Ada kabar bahwa Ibnu Sayyad tewas di Perang Harrah, perang antara Madinah dan Syam. Dan ada banyak pendapat ulama yang menegaskan bahwa Ibnu Sayyad bukanlah Dajjal di akhir zaman. Apalagi Dajjal yang asli tidak dapat masuk ke Madinah yang merupakan kota suci. Tokoh paling misterius ketiga yaitu, berkaitan dengan kisah Samiri. Ia adalah seorang pengikut Nabi Musa yang membuat patung anak sapi dari emas dan mengklaim bahwa patung itu bisa berbicara. Nama asli Samiri adalah Musa bin Zafar, dan merupakan tokoh dari kalangan kaum munafik, yang mengajak orang-orang pada kemusyrikan. Ketika Nabi Musa sedang bermunajat kepada Allah selama 40 hari, tiba-tiba Samiri membuat patung anak sapi yang bisa bersuara. Samiri lalu menyuruh orang-orang menyembah anak sapi itu sebagai Tuhan mereka, karena ia bisa berbicara. Ia juga mengatakan bahwa Nabi Musa tidak tahu Tuhan yang mana, padahal Tuhan ada di sampingnya. Hal ini menyebabkan orang-orang menyembah patung anak sapi itu, yang membuat Nabi Musa sangat marah, ketika ia kembali dan melihat keadaan ini. Setelah itu Samiri diusir Nabi Musa. Saat itu banyak beranggapan, jika dirinya ini termasuk dalam golongan Dajjal. Karena bisa dianggap memiliki mukjizat seperti itu.
Padahal dari berbagai kisah diceritakan, jika Samiri sendiri bisa melihat malaikat, karena saat kecil ia dititipkan di goa dan dijaga langsung oleh malaikat Jibril. Setelah Nabi Musa mengusir Samiri dari kaumnya, dan tidak jelas kemana ia pergi. Maka dari itu, ada yang menyatakan jika ia bersembunyi di segitiga Bermuda, yang dipercayai sebagai salah satu tempat keluarnya Dajjal. Tapi jika melihat dalam Al-Quran dan hadis Rasul, bahwasanya Dajjal serta Samiri ini adalah sosok yang berbeda. Dari ketiga tokoh ini ada kesamaan, yaitu berumur panjang atau hidup abadi. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran berfirman, yang artinya, dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia, sebelum engkau Muhammad, maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Quran Surah Al-Anbiya, ayat 34. Meski ada yang percaya bahwa salah satu dari ketiga manusia misterius itu hidup abadi, itu adalah hak mereka, tetapi kita bisa merenungkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hal itu. Hanya Allah yang mengetahui yang sebenarnya. Dan itulah kisah tentang tiga manusia misterius yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.